Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan, dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Ahmad Mubarak Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Bertemu lagi Pak bersama kita di Fikih. Di sini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas lebih banyak berkenaan dengan sholat Pak. Dan cabang sholat seperti sholat tahajud mungkin akan lebih kita perdalam Pak. Untuk pertanyaan pertama bisa kita mulai Pak? Ya. Di pertanyaan pertama, apakah benar jika melaksanakan salat tahajud kemungkinan besar doa atau keinginan kita dikabulkan? Silakan ya. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita berbicara tentang doa, ini sebetulnya pembahasan yang sangat luas, ya, berkaitan dengan pengabulan doa. Namun yang dapat saya sampaikan di sini beberapa penjelasan dari tafsir kabir dari Hazrat Muslim Maud anhu dalam surah Al-Fatihah, beliau jelaskan, dan beberapa penjelasan tentang falsafah terkabulnya doa oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Di dalam tafsir kabir Hazrat Muslim Maud anhu dalam tafsir surah Al-Fatihah di ayat Bismillahirrahmanirrahim, beliau di situ menafsirkan bahwa keterkabulan doa itu, yang penafsiran beliau tentang pengabulan doa, keterkabulan doa itu tergantung dari bagaimana doa apa yang kita panjatkan. Ya, dari kata Bismillahirrahmanirrahim, ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia secara langsung telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang dia minta itu adalah suatu kebaikan, baik itu untuk kebaikan dirinya maupun untuk kebaikan untuk orang lain. Nah, Hazrat Muslim Maud anhu menyampaikan, kalau doa itu kita minta untuk kebaikan, ya maka doa akan dikabul. Tetapi kalau doa kita minta untuk keburukan orang lain, maka doa seperti itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama yang harus dipahami, bahwa ada syarat-syarat keterkabulannya doa itu, terutama itu tadi. Ya, dan tempat lain Hazrat Muslim Maud, ya Zuzur kita Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis juga menjelaskan tentang pengabulan doa itu. Salah satu juga cara kalau doa dikabulkan adalah sematkan doa-doa untuk orang lain di dalam doa-doa kita. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat pun akan mendoakan kita. Dan yang paling penting adalah di dalam setiap doa harus kita sampaikan salawat kepada Rasulullah SAW, ya, itu. Dan berkaitan dengan falsafah doa, Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan dengan sangat halus, dengan sangat luar biasa. Ya, beliau sampaikan bahwa kadang-kadang, ya, keterkabulan doa itu tidak harus seperti apa yang kita minta. Ya, misalnya saja beliau contohkan seorang anak kecil yang meminta pisau atau meminta api kepada ibunya, maka ibu yang baik tidak akan memberikan pisau atau tidak akan memberikan api kepada anaknya. Walaupun anaknya sampai menangis-nangis ingin meminta api, meminta pisau, tetap tidak akan berikan. Karena ibunya tahu bahwa pisau atau api itu akan berbahaya untuk anaknya. Begitu juga Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik untuk kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkannya juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dengan kita, tidak akan mengabulkan seperti apa yang kita minta. Nah, penolakan doa dari apa yang kita minta itulah yang disebut dengan pengabulan doa. Ya, pengabulan doa yang sejati adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab suatu doa, apakah itu sesuai dengan apa yang diminta di dalam doa itu atau tidak sesuai dengan apa yang diminta di dalam doa itu, maka itulah yang disebut dengan pengabulan yang sejati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang diinginkan hambanya. Itu sekilas berkaitan dengan doa dan pengabulan doa, apa saja kira-kira syarat inti dari doa itu ketika ingin dikabulkan.
Nah, kita kembali ke pertanyaan yang disampaikan di sini bahwa apakah ketika kita sholat tahajud kemudian menjamin apa doa-doa yang kita pinta di dalam sholat tahajud akan terkabul? Ya, berkaitan dengan sholat tahajud, ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Ya, salat tahajud di kalangan jemaat, ya kalau hukum salat tahajud secara umum adalah nafal, ya salat nafal, tetapi di dalam jemaat ini semacam suatu keharusan. Di dalam khutbah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, Huzur ya menyampaikan tentang salat tahajud. Bagaimana pentingnya kita melakukan salat tahajud. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wa minal laili fatahajjad bihi, maka di malam hari harus ada fatahajjad bihi untuk melaksanakan salat tahajud. Ya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Harapannya apa? Supaya kalian mendapatkan maqaman mahmudah. Apa itu maqaman mahmudah? Suatu kedudukan, suatu tempat yang tinggi, suatu derajat yang tinggi, suatu target yang terpuji. Itu. Jadi salat tahajud itu adalah suatu sarana untuk kita ya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sarana untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sarana bagi kita untuk lebih menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu niat utama dari salat tahajud. Nah, kalau niat itu, tujuan itu tercapai dengan kita salat tahajud, kita bisa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa-apa yang kita pinta di dalam salat tahajud itu juga akan dengan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian kita dengan manusia biasa saja, kalau kita menjalin hubungan baik dengan manusia, maka apa yang kita inginkan dari manusia itu akan mudah untuk diterima, dikabulkan. Apa yang kita katakan, orang itu akan mudah ya untuk menerimanya. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi intinya adalah ketika kita ingin doa kita, kapanpun baik di dalam sholat tahajud maupun sholat-sholat yang lain, apa yang kita pinta itu diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kuncinya adalah niatkanlah segala sesuatu itu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meraih hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila kita ibadah-ibadah kita sudah seperti itu, apapun yang kita lakukan sudah dengan tujuan untuk meraih keridhaan Allah Taala, dan kita mendapatkan Tuhan dengan itu, mendapatkan Allah Taala dengan itu, maka Allah Taala akan menjadi sahabat kita, dan apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salat tahajud adalah salah satu sarana yang paling inti, khususnya bagi kita Muslim Ahmadi ini. Hazrat Masih Maud Wasallam sangat menekankan, para khalifah sangat menekankan, dan Al-Quran sendiri sangat menekankan. Dan ini adalah salah satu sarana yang paling, yang merupakan keberkatan buat kita, keberuntungan kita sebagai Ahmadi, kita dawam dalam melaksanakan salat tahajud. Maka dengan melaksanakan itu, kita memungkinkan, lebih besar kemungkinan bagi kita untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, menjalin rasa kasih sayang, saling mencintai dengan Allah Ta'ala. Dan kalau sudah kita dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita cinta kepada Allah Ta'ala, maka seperti apa yang saya sampaikan tadi, barulah doa-doa yang kita panjatkan, baik di dalam sholat-sholat yang lain, maupun secara khusus dalam sholat tahajud ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya, menarik sekali Pak. Jadi kita membahas sedikit tentang falsafah doa. Ada satu poin yang menarik bagi saya, itu tidak terkabulnya doa kita kadang menjadi pengabulan doa. Ya. Karena kita tidak tahu kan apa doa yang kita panjatkan dan mana yang lebih baik untuk kita. Ya. Dan juga poin yang kedua yang menarik juga, bahwa salat tahajud di kalangan jemaat kita di Muslim Ahmadi menjadi suatu pokok ibadah juga tentunya bagi kita, dan kita menganggap itu sebagai suatu kewajiban ya Pak ya. Dan memang di sini kembali lagi kepada hubungan kita kepada Allah Ta'ala, apakah dengan sholat-sholat atau ibadah-ibadah kita itu bisa memberikan pengabulan doa kepada kita. Mungkin Pak ini sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut Pak. Ini masih pertanyaan tentang tahajud ini Pak. Ini tapi lebih kepada cara pengerjaan dari tahajud itu. Ini pertanyaannya, apakah salat tahajud harus dikerjakan setelah kita tidur? Pertanyaan selanjutnya, lalu apabila ada seseorang yang bekerja di shift malam yang mengharuskan dia terjaga semalaman ingin melaksanakan salat tahajud, apakah diperbolehkan? Waktu saya dulu di SD ataupun di SMP, karena kita belajar di sekolah gair begitu ya,
Ini sangat ditekankan kalau seandainya kamu tidak tidur terlebih dahulu, tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Ini bagaimana pembahasannya? Iya. Pertama, berkaitan dengan tahajud, falsafah tahajud itu sendiri. Tahajud itu suatu pengorbanan. Ya, bagaimana pengorbanannya? Pengorbanan di mana orang lain tidur nyenyak, ya. Orang lain istirahat, ya. Orang lain menempel dengan kasurnya, tapi kita di tengah-tengah malam atau di sepertiga malam sebelum sholat subuh, sejam sebelum sholat subuh, berkorban untuk mengorbankan rasa kantuk, mengorbankan rasa capek kita demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk meraih hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih keridhaan Allah Ta'ala, meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qurub ilahi, maka di situ nilai plusnya. Itulah yang disebut dengan tahajud, bahwa kita mengorbankan rasa kantuk, mengorbankan segalanya, ya, bangun sementara orang lain sibuk dengan tidurnya, sibuk dengan mimpinya, kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya di malam-malam itu kalau jalur berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu ramai, ya, sehingga kita bisa dengan lancar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ibaratkan dengan kehidupan sehari-hari, itu falsafahnya barangkali di dalam sholat tahajud. Nah, berkaitan dengan hal yang ditanyakan ini, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi pernah ditanyakan juga, Hazrat Khalifah Islam Ahmadiyah yang keempat, beliau sampaikan tahajud itu sunnahnya, ya, memang harus tidur. Jadi kalau mau disebut sholat tahajud memang harus tidur, walaupun tidurnya hanya beberapa menit itu, karena sesuai dengan falsafah yang saya sampaikan tadi, ya, mengorbankan rasa kantuk. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang misalnya dia jaga malam, ya, atau di dalam safar dan sebagainya, yang belum tidur, atau apapun sebabnya yang sehingga dia tidak bisa tidur untuk melakukan sholat tahajud? Apakah dia masih bisa sholat tahajud? Dia masih bisa sholat nafal, tetapi tidak disebut sholat tahajud, ya, disebutnya sholat nafal. Nah, sholat nafal ini silahkan saja mau dikerjakan kapanpun, mau dikerjakan ketika malam, sepertiga malam, 2/3 malam, kapanpun dilaksanakan sholat nafal boleh, asalkan tidak di waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Tetapi yang namanya sholat tahajud itu pengorbanan itu tadi, yang dinilai adalah pengorbanannya, dan memang harus tidur. Ya, tidur terlebih dahulu kemudian bangun, baik itu sepertiga malam atau 2/3 malam. Kalau di kita, kalau subuhnya aja sekitar jam 4:10 sekarang, maka sholatnya mungkin jam 3:10, sejam sebelum, silahkan, sampai sebelum azan subuh. Jangan juga sholat tahajud jam 1. Dilarang, tidak dilarang, ya, tidak haram, tetapi kemudian kita sholat tahajud jam 1, selesai jam 2, ngapain? Kalau misalnya tidur lagi, bablas nanti subuhnya. Kalau tidak tidur lagi, produktivitas kita di siang hari akan berkurang. Nah, ibadah-ibadah kita juga jangan sampai mengganggu kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Itu juga tidak diizinkan, tidak diperkenankan oleh syariat. Jadi yang paling tepat, yang paling ideal adalah 1 jam sebelum sholat subuh. Itu yang paling ideal, minimal, ya, 1 jam sebelum sholat subuh. Jadi saya tegaskan lagi bahwa silahkan saja sholat, ya, orang yang menjaga malam atau apapun, silahkan saja sholat, tetapi itu tidak disebut dengan sholat tahajud, namun disebut sholat nafal. Masalah pahalanya, apakah pahala tahajud yang didapatkan, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita pahami lagi. Kita jangan beribadah karena pahala, ya, karena pahala itu nggak ada artinya dibandingkan keridhaan Allah Ta'ala. Ibaratnya kalau kita mau masuk ke rumah orang nih, sasi A lah, masuk rumah orang, rumah besar, dan di dalamnya ada berbagai jenis makanan lezat. Ya, kalau kita mau masuk ke sana hanya karena ingin makanan-makanan lezat itu, atau salah satu makanan lezat itu, kita akan hanya mendapatkan satu makanan lezat yang kita inginkan. Itu pun kalau kita bisa masuk ke situ. Tetapi kalau kita berkawan dengan pemilik rumah, kita berkawan dengan orang yang punya rumah, maka kita sesuatu yang kita nggak tahu pun diberikan. Ya, mungkin sebagai orang awam kita lihat di luar, wah, di rumahnya ada pohon durian doang,
Padahal ada makanan-makanan lezat yang lain di dalam rumahnya yang kita tidak tahu. Nah, kita hanya bermunajat untuk durennya doang ya. Kita dapat duren doang. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan orang rumahnya, maka semua isi rumahnya menjadi milik kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita hanya mengharapkan pahala Tuhan, entah seperti apa bentuknya, maka kita akan mendapatkan itu. Tetapi kalau kita mengharapkan Tuhannya, setiap ibadah kita yang kita lakukan bukan hitung-hitungan lagi. Mau pahala, mau surga, mau neraka, terserah. Ya, tetapi kita hanya beribadah untuk mendapatkan Tuhan. Maka yang kita dapatkan Tuhan dan seisinya. Apapun yang kita inginkan, yang baik yang kita tahu, tidak tahu, Tuhan akan berikan. Makanya Hazrat Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa aku ini kalaupun aku masuk surga, itu bukan karena amalan-amalanku. Ya, ini bahasa filsafat nih, tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu kita dapatkan melalui keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu kita dapatkan melalui amalan-amalan yang diniatkan betul-betul hanya untuk meraih keridhaan Allah taala dan untuk yang lain. Itu falsafahnya. Jadi jangan kita lagi kemudian apakah pahalanya dapat atau tidak. Kita laksanakan saja ibadah ya dengan niat apapun, dengan niat nafal. Kemudian ya karena kita tidak bisa tidur dan sebagainya, Allah taala Maha mengetahui. Ya, tanpa terserah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan apapun kepada kita. Yang menarik tadi di awal kita membahas tentang tahajud itu merupakan suatu pengorbanan, dan jemaat kita lah jemaat yang identik dengan pengorbanannya Pak ya. Dan memang jika ingin mengerjakan salat tahajud, dan itu dikatakan tahajud memang harus tidur terlebih dahulu. Tapi jika seandainya ada satu nilai yang mengharuskan kita untuk tetap terbangun, boleh mengerjakan sholat nafal, dan tergantung bagaimana Allah Ta'ala menerima itu sebagai apa pahalanya. Selanjutnya Pak, kita akan masuk ke pertanyaan yang mungkin agak melenceng sedikit Pak. Ini berkenaan dengan gerakan-gerakan dalam sholat. Bahwasanya dalam sholat kita memiliki banyak-banyak gerakan, dan di sini salah satu yang ditanyakan adalah makna dari menunjukkan jari telunjuk saat mengucap syahadat dalam tahiyat Pak. Jari syahadat ini dalam bahasa Urdu syahadat ki ungli ya. Jari untuk syahadat dalam bahasa Urdu dipakai. Tujuannya apa? Ya kalau orang misalnya absen, itu dulu kalau di SD kita absen, siapa yang ada tunjuk tangan. Kita nunjuk tangan pakai gini, biasa di Indonesia pun kita begini. Ya, pakai tunjuk tangan dengan jari telunjuk kita. Tidak ada, tidak lebih dan tidak kurang. Jari telunjuk ini di Arab juga digunakan, di mana-mana juga digunakan untuk menunjukkan kesaksian kita bahwa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita menunjuk seperti ini bahwa kita ikut juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu aja, tidak ada hal yang lebih. Jadi hanya sebuah isyarat untuk memberikan kesaksian. Ya, makanya jari ini juga disebut jari isyarah namanya, untuk mengisyarahkan bahwa kita ikut menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang esa. Lantas kalau seandainya dalam sholat kita tidak melakukan itu sengaja-sengaja begitu Pak, apakah ini akan merusak sholat kita? Tidak membatalkan sholat, karena ini bukan sesuatu yang wajib dalam sholat tapi hanya sunnah. Tetapi ingat, dalam fikih Ahmadiyah dikatakan kalau hal yang sunnah itu, ya bagi kita jemaat Ahmadiyah, kalau di luar di sana kan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tidak apa-apa. Di jemaat Ahmadiyah bukan masalah pahala atau apa-apanya, karena kita mencintai Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya, kalau kamu mencintai Tuhan maka ikuti Rasulullah SAW. Ikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Nah, kita ini kan tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa semua ibadah kita sebagai Ahmadi, level kita itu bukan mencari lagi pahala tidak pahalanya, tapi level Ahmadi itu seharusnya mencari bagaimana, di mana letak keridhaan Allah Ta'ala, di mana letak kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengikuti Rasulullah SAW ini dalam rangka untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala, karena Rasulullah SAW sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, kalau ingin meraih kecintaanku, maka ikuti ini, Rasul ini, ikuti Muhammad, ikuti Rasulullah SAW. Nah, dalam rangka itu maka dalam jemaat Ahmadiyah yang sunnah, ya, yang hukumnya pun sunnah, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu kita harus melaksanakannya. Tidak boleh disengaja-sengaja untuk tidak, ya. Jelas Bu, ini tidak bisa ditinggalkan juga ya Pak, walaupun secara ini sunnah, tapi kita menganggap sunnah itu sangat agung sekali. Ya, karena kalau secara hukum sholat, ya tidak mengerjakan itu tidak membatalkan sholat.
Ya, apakah lantas kita sholat itu hanya masalah batal atau tidak saja? Bukankah sholat itu sarana untuk kita meraih Allah Ta'ala? Itu. Jadi pertanyaan dibalikan kita lagi, level Ahmadi itu bukan level anak SD lagi, ya 1+1 2, 2+2 4, tidak. Tetapi kita sudah levelnya sudah lebih. Kita sholat kita itu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita berusaha untuk mengikutinya. Iya Pak. Selanjutnya, apa hukumnya melaksanakan sholat dengan cara cepat? Ya, di dalam fikih Ahmadiyah ada salah satu poin ya dalam sholat itu ada yang namanya arkanis namaz, ada yang nama wajibatun namaz, ya. Arkan namaz rukun-rukun sholat. Kemudian ada wajib-wajib sholat. Rukun sholat itu nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, kalau sengaja ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau tidak sengaja maka harus sujud sahwi dan sebagainya. Kita pernah bahas sebelumnya. Ada yang di bawah itu sedikit wajibatun namaz. Ya, hal-hal yang wajib di dalam sholat. Itu juga kalau sengaja ditinggalkan lo sholatnya batal. Nah, sholat dengan tumak ninah itu termasuk di dalam wajib sholat. Jadi tumak ninah itu harus di dalam sholat. Kita tidak boleh terlalu cepat di dalam sholat. Nah, ini cepat ini kan standarnya juga kita nggak tahu, ya kan. Artinya seperti apa cepat yang tidak boleh, seperti apa yang boleh, ya. Jadi terlalu cepat sholat seperti sholatnya ayam itu juga tidak boleh. Ya, nggak jelas kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak tumak ninah. Ya, tumak ninah itu kita baca dengan baik dan sebagainya, tidak terlalu cepat. Itu perintah, ya. Di dalam fikih Ahmadiyah dibahas tentang itu, bahwa kita jangan terlalu cepat di dalam sholat, apalagi kalau sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah kan kita bawa orang, tidak boleh cepat, terlalu cepat, dan juga tidak boleh terlalu lama. Rukuknya lama, misalnya orang sakit jantung susah dia ruku lama, orang tua dia menjungkir dia nanti sholat, ya kan. Jadi kita harus, makanya Rasulullah SAW sampaikan, lihatlah kalau jadi imam, lihatlah makmumnya seperti apa. Jadi yang sedang-sedang saja. Islam itu suka yang darmayani, yang sedang-sedang, tidak boleh terlalu keras, juga tidak boleh terlalu lunak. Jadi memang dengan cara cepat di sini mungkin sangat cepat mungkin ya Pak. Tapi sesuai dengan wajib namaz itu, wajib sholat di dalam fikih Ahmadiyah juga dijelaskan bahwa tumak ninah merupakan satu poin yang wajib untuk dilaksanakan. Ini pertanyaan kita yang terakhir Pak, berhubung waktu juga kita telah selesai Pak, dan alhamdulillah pertanyaan semua terjawab dengan baik. Semoga ini bisa memberikan ilmu baru kepada kita semua Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Jazakallah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberi ilmu baru dan wawasan baru kepada kita, dan kita diberikan taufik untuk mengamalkannya. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah uzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Edotallah bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran ataupun masukan, silakan kirimkan saja ke alamat yang ada di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekali lagi saya ingatkan, tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.